Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Dan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai statistika ekonomi, yang mana video ini merupakan dibuat untuk ditujukan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah statistika ekonomi 1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Suwarjo, merupakan mahasiswa pendidikan bisnis kelas B khususnya angkatan 2018. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai statistika, yaitu mengenai penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Di sini udah ada tercantum, terlampirkan, yaitu data realisasi penyaluran KUR per Februari tahun 2020 yang didapat dari web informasi kredit usaha rakyat Republik Indonesia. Di sini sudah tertera ada 30 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, dan di sini juga terdapat jumlah debitur dari masing-masing tiap yang ada dari 30 provinsi tersebut. Nah, selanjutnya dari data tersebut, maka untuk menyajikan data statistikanya kita terlebih dahulu mencari banyaknya kelas. Nah, dari banyaknya kelas itu sendiri, cara untuk mengetahuinya adalah dengan rumus 1 ditambah 3,322 log N. Karena N yang tadi tertera kita ambil yaitu N-nya 30 atau jumlahnya 30, maka kita tinggal masukkan saja 1 tambah 3,22 log 30, yang hasilnya dari log 30 itu merupakan 1,477 dan dikalikan dengan 3,222 ditambah 1, hasilnya yaitu 5,874 dan dibulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu banyaknya kelas, maka selanjutnya kita mencari panjang kelas atau I. Rumus untuk mencari panjang kelas adalah data tertinggi dikurangi data terendah per banyaknya kelas, yaitu 6. Nah, dari data sebelumnya diketahui data tertingginya adalah 223.613 dan data terendahnya itu 1508 dan tinggal dikurangi lalu dibagi 6. Maka hasilnya adalah 37.017,5. Nah, setelah itu maka kita dapat membuat tabel frekuensinya. Tabel frekuensinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah dari perhitungan tadi, maka kita bisa mengetahui yaitu jumlah kelas yang tadi yaitu 6, dan tadi sudah di panjang kelas, maka kita dapat menentukan interval kelasnya. Dan di sini sudah dibuat yaitu dari 6 kelas ini, kelas pertama yaitu 1808 sampai 8525 dan seterusnya sampai 6 kelas. Nah, setelah itu kita masukkan frekuensinya. Dari kelas rentang kelas segini, maka berdasarkan data KUR yang sebelumnya ada berjumlah 1. Begitupun seterusnya. Dari yang ini lalu berjumlah 6 dan sampai kelas ke-6, pada akhirnya jumlah total keseluruhan yaitu atau N-nya sebesar 30. Nah, dari data tersebut maka kita dapat menentukan selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu sendiri ditentukan dengan cara frekuensi ini dibagi jumlah keseluruhan atau 30 dan dikali 100%. Maka untuk 1 itu sama dengan 3% dari keseluruhan. Dan begitu juga dengan seterusnya. Dari 6 per 30 dikali 100%. Maka hasilnya 20%, dan begitu juga seterusnya hingga akhirnya total dari keseluruhan yaitu 100%. Nah, setelah itu kita menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah ditentukan dengan cara kelas yang ada di interval. Saya ambil contoh yang pertama, 1508 ditambah dengan 38.525 lalu dibagi 2, maka hasilnya adalah nilai tengah. Begitu juga dengan selanjutnya kita akan menentukan tepi kelas.
Nah, tepi kelas ini ditentukan atau dihitung berdasarkan dari data awal kelas, yaitu dikurangi 0,5. 1508 dikurangi 0,5, maka hasilnya 1507 5. Begitu juga seterusnya sampai yang terakhir dikurangi 0,5, maka hasilnya 186.597,5. Dan yang terakhir yaitu ditentukan dari setelahnya 223.615 ditambah 0,5, maka hasilnya sekian. Nah, selanjutnya kita menentukan frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari itu tinggal masukkan yang pertama 0 tambah 0 sama dengan 0, dan 0 yang ini kita masukkan ke bawahnya, lalu ditambah frekuensi yang ada di sini, maka hasilnya sama dengan 1. Begitu juga seterusnya sampai di akhir apabila jumlahnya 30 atau sesuai dengan frekuensi yang ada di sini. Maka itu sudah benar. Nah, begitu juga cara menghitungnya kurang lebih dengan frekuensi lebih dari, yaitu dari 30 dikurang 0, yaitu sama dengan 30, dan 30 ini dikurangi jumlah yang ada di sini, maka setelah 29 dan seterusnya sampai terakhir, dan jumlahnya apabila 0, maka data tersebut sudah benar. Nah, dari tabel frekuensi atau data ini, maka selanjutnya kita buat tahap selanjutnya, yaitu membuat diagram poligon dan histogram dan kurva Ogif. Nah, diagram poligon merupakan diagram garis, dan di sini hal yang dicantumkan atau data yang dicantumkan adalah data kelas, interval, dan frekuensinya. Dan dari sini kita bisa melihat data mana yang paling terendah dan yang paling tertinggi misalnya. Nah, selanjutnya begitu juga dengan histogram atau diagram batang. Data yang dimasukkan adalah data yang sama, hanya penyajiannya saja yang beda, yaitu dengan menggunakan diagram batang. Dan hal yang dimasukkan juga frekuensi dan kelas interval. Nah, selanjutnya kita membuat kurva Ogif. Nah, kurva Ogif itu dibuat berdasarkan data dari tepi kelas, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Maka hasilnya menjadi kurva Ogif. Nah, kurva Ogif di sini ada yang diperhatikan adalah adanya dua garis, yaitu garis yang biru frekuensi lebih dari, dan yang oranye yaitu frekuensi kurang dari. Nah, selanjutnya dari data yang sudah ada sebelum, kita membuat rata-rata. Nah, atau mean. Rata-rata itu atau mean itu ditentukan dengan rumus sigma fi dan x kali xi per n atau jumlah data. Di sini kita yang harus diperhatikan adalah mencari fi kali xi-nya dulu, yaitu dengan cara nilai tengah dikali dengan frekuensi sampai data terakhir, dan kita jumlahkan hasilnya dari atas sampai bawah, maka hasilnya menjadi demikian. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus, maka hasilnya sama dengan 4.117.205 per 30, yaitu jumlah kelasnya. Jumlah datanya yaitu 30, maka hasilnya 137.240,16. Nah, selanjutnya kita menentukan median atau nilai tengah. Nilai tengah kita tentukan dari rumus MS sama dengan L tambah N per 2 dikurangi F per F kali I. Nah, kita di sini adalah menentukan dari frekuensi kumulatif, yaitu dari 30 dibagi 2 maka sama dengan 15. Nah, 15 ini dijadikan data untuk dimasukkan ke dalam rumus. Maka data yang dimasukkan L-nya adalah yang ada di sini, yaitu 149.579, dan N30 dibagi 2 dikurang 15 F yang ada di sini, frekuensi kumulatif, dan dikurangi 30. Dan dikali dengan I atau jumlah panjang kelas, yaitu jarak ini sampai dengan ini, maka hasilnya sekian. Dan hasilnya adalah 149.579,5. Nah, selanjutnya kita menentukan modus. Nah, modus ini kita tentukan dengan mencari tahu terlebih dahulu, yaitu D1 dan D2-nya. D1 itu kita tahu selanjutnya
kita menentukan modus atau data terbanyak atau terbesar, yaitu dengan cara kita mencari tahu D1 dan D2 nya dulu. Nah, D1 D2 ini kita dapat cari dengan kita cari dulu data terbanyak itu 19, maka D1 yaitu 11 dikurangi frekuensi sebelumnya 4, dan D2 yaitu 11 dikurangi frekuensi setelahnya yaitu 0. Maka kita masukkan ke dalam rumus modus atau M sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Yaitu di sini ada L-nya yang merupakan 186.597,5 ditambah D1 yaitu 11 kurang 4 sama dengan 7, dan per D1 tambah D2 dikali panjang kelas, maka hasilnya sama dengan 200.993. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui hubungan antara ketiga ukuran pemusatan, yaitu modus, median, dan mean atau rata-rata. Nah, di sini ada kurva yang menunjukkan hubungan tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa dari hubungan tersebut maka kita simpulkan bahwa modus lebih besar dari median dan median lebih besar dari mean atau nilai rata-rata, yaitu dengan data sebagai berikut. Dan dari data ini kita dapat membentuk kurva yang kurvanya merupakan sedikit condong ke kanan. Nah, lalu apakah rata-rata hitung atau mean merupakan data yang dapat dijadikan ukuran yang baik? Maka jawabannya adalah ya, rata-rata hitung itu yang sudah dihitung dengan rumus-rumus sebelumnya merupakan data dengan ukuran yang baik karena merupakan nilai yang menjadi pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili seluruh keterpusatan data. Dan selanjutnya kita menghitung range. Cara menghitung range-nya adalah dengan cara rumusnya, yaitu data max atau data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 223.613 dikurangi 1.508, maka hasilnya 220.105. Nah, selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Nah, untuk menghitung standar deviasi, kita yang pertama itu dengan cara mencari varians. Nah, varians itu kita cari pertama kita cari X dikurang mean. Lalu kita cari data X kurang mean kuadrat, dan F kali X kurang mean kuadrat, dan yang terakhir F kali X dikurang mean. Nah, di sini sudah ada datanya, dan untuk mencari varians maka yang dimasukkan adalah sigma F kali X kurang X kuadrat, yaitu ini jumlahnya kita masukkan 122.199.384 kita masukkan ke sini, dan per N kurang 1 yaitu 30 dari data ini dikurang 1, maka hasilnya sama dengan sekian 4213771,896. Nah, setelah kita mencari varians maka kita dapat menentukan standar deviasi, karena rumus dari standar deviasi yaitu akar dari varians. Maka hasil yang ini kita tinggal akar, yaitu maka hasilnya 64913,57215. Nah, selanjutnya mencari koefisien relatif. Koefisien relatif merupakan 3, yaitu yang pertama koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien standar deviasi. Koefisien range adalah dengan rumus sebagai berikut, dan tinggal kita masukin, lalu tinggal dikali 100%, maka hasilnya sama dengan 98,65%. Lalu koefisien deviasi rata-rata kita cari dengan MD. MD itu adalah deviasi rata-rata. Maka untuk mencari koefisien deviasi rata-rata kita harus mencari deviasi rata-ratanya, itu sebesar 24.884 dikurangi mean kali 100% sama dengan 18%. Begitu juga dengan koefisien standar deviasi, yaitu S per X dikurang kali 100%, maka hasilnya 46,64%. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan untuk memenuhi UTS.